Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Praktikum Fisika Dasar semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas modul 14 dengan judul Konstanta Planck. Sebelum kita mulai pengambilan data, kita akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan pada modul kali ini. Saya akan menjelaskan dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada satu set komputer yang mempunyai aplikasi Logger Pro. Kemudian yang kedua, di sini ada 6 buah LED dengan 3 warna lampu yang berbeda. Kemudian ada power amplifier. Selanjutnya ada spektrometer yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dari lampu LED. Ini ada lab quest yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Kemudian ini ada resistor. Ini merupakan kabel penghubung banana to banana. Ini ada probe arus dan probe tegangan untuk mengukur arus dan tegangan yang mengalir. Di sini ada kabel optik. Ini ada kabel audio dan ini ada adaptor. Dan yang terakhir ini untuk menghubungkan lab quest dengan probe. Pada modul kali ini terdapat 3 percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan yang pertama, kita akan menentukan berapa tegangan nyala pada lampu LED dengan cara manual. Percobaan yang kedua, kita akan menentukan juga berapa tegangan nyala dari lampu LED dengan melihat grafik pada komputer. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis spektrum pada LED ini menggunakan spektrometer. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai pengambilan datanya. Kita langsung masuk ke percobaan yang pertama. Ini merupakan alat-alat yang digunakan pada percobaan pertama kali ini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana rangkaian yang dibuat bisa dilihat pada gambar berikut. Saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana rangkaian ini dibuat. Pertama, kita membuat seri antara LED, power amplifier, dan resistor. Kemudian kita hubungkan power amplifier dan lab quest menggunakan kabel audio. Setelah itu kita menghubungkan lab quest dengan komputer menggunakan kabel USB. Nah, cukup itu saja teman-teman rangkaian yang kita gunakan pada percobaan satu kali ini. Langsung saja kita mulai pengambilan datanya. Untuk pengambilan data, kita buka aplikasi Logger Pro pada komputer. Nah, setelah itu lab quest akan mempunyai tampilan seperti pada layar berikut. Setelah itu, silahkan kalian tekan eksperimen, kemudian pilih setup sensor, dan kemudian tekan show all interface. Pada halaman berikut, silahkan kalian tekan power amplifier. Untuk waveformnya, kita pilih DC mode. Pada percobaan pertama kali ini, intinya kita akan menambahkan sedikit demi sedikit nilai tegangan dan kita akan menentukan nilai tegangan berapa yang membuat lampu LED menyala. Langsung saja kita tambahkan sedikit demi sedikit nilai tegangan tersebut. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada LED, bisa dilihat pada layar tambahan berikut. Kita tambahkan 0,2 volt, lampu LED belum menyala. Kita tambahkan hingga 0,8 volt, lampu LED belum menyala. Dan kita tambahkan. Nah, saat tegangan 1,6 volt, lampu LED telah menyala. Meskipun cahayanya kecil, akan tetapi pada tegangan 1,6 volt ini, lampu LED telah melewati tegangan batasnya. Oleh karena itu, kita tuliskan nilai tegangan 1,6 volt sebagai data yang pertama. Barusan kita telah melakukan pengambilan data untuk LED warna kuning bagian A. Nah, untuk data yang kedua, kita akan menggunakan LED warna kuning bagian yang B. Oleh karena itu, kita pindahkan kabelnya ke LED yang bagian B. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan menambahkan tegangan sedikit demi sedikit dan kita akan menentukan berapa nilai tegangan yang membuat lampu LED B ini menyala. Kita langsung saja untuk melihat lebih jelas bagaimana perubahan pada lampu LED B, kita bisa lihat pada layar berikut.
Kita akan tambahkan sedikit demi sedikit nilai tegangannya. Kita berikan nilai tegangan 0,2 volt, lampu LED belum menyala. Kita tambahkan hingga 1 volt, LED belum menyala. Dan kita coba 1,6 volt. Nah, lampu LED B menyala. Meskipun cahaya yang terlihat sedikit, akan tetapi ini merupakan nilai tegangan yang membuat lampu LED ini menyala. Sehingga silahkan ditulis bahwa 1,6 volt merupakan tegangan nyala lampu warna kuning LED yang B. Selanjutnya, untuk LED warna merah dan untuk LED warna hijau, lakukan hal yang sama. Langsung saja kita masuk ke percobaan yang kedua. Ini merupakan rangkaian yang telah saya buat untuk percobaan kedua kali ini. Agar lebih jelas mengetahui bagaimana rangkaian telah dibuat, bisa dilihat pada gambar berikut. Mirip seperti rangkaian yang pertama, akan tetapi di sini kita menambahkan probe tegangan dan probe arus untuk mengukur arus dan tegangan yang melewati rangkaian. Selanjutnya, kita akan men-setting komputer terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan data. Langsung saja kita lihat ke layar komputer. Pertama, kita buka aplikasi Logger Pro. Setelah membuka aplikasi Logger Pro, maka LabQuest akan menampilkan layar sebagai berikut. Kemudian, silahkan tekan eksperimen, lalu pilih Setup Sensor dan Show All Interface. Kemudian, tekan Power Amplifier. Berbeda dengan percobaan yang pertama, kita pilih waveformnya itu sebagai ramp up, kemudian kita tekan frekuensinya sebesar 100. Dan jangan lupa kita mengubah tegangan AC menjadi 3 volt untuk warna lampu kuning dan lampu hijau, sementara lampu merah 4 volt. Karena kita menggunakan lampu warna kuning, kita setting besar tegangannya sebesar 3 volt. Kemudian kita tekan start. Setelah itu, kita setting data collection yang ada pada layar. Kita ubah durasi waktu pengukuran selama 0,01 detik dan sampling rate-nya sebanyak 10.000 Hz. Kemudian, untuk bagian triggering silahkan ditekan on-kan triggering, kemudian pilih different voltage dan kita akan menentukan perubahan sebesar 0,2 volt dan kita done. Setelah mengatur konfigurasi aplikasi pada komputer, selanjutnya kita bisa mengambil data berapa nilai tegangan nyala untuk lampu LED warna kuning yang bagian A. Caranya, sebelum kita mulai collect data, kita zeroskan terlebih dahulu pada bagian aplikasi. Silahkan kalian zero point dan tekan OK. Selanjutnya, untuk mengambil data, kita tekan collect. Maka akan ditampilkan kurva sebagai berikut. Jangan lupa kita ubah sumbu X-nya menjadi potensial dan sumbu Y-nya sebagai arus. Kemudian kita klik kanan, auto scale untuk menjadikan grafik ini lebih rapi. Untuk mengamati berapa nilai tegangan yang terjadi, kita drag dari awal pengambilan data hingga lampu tersebut mulai menyala. Dapat dilihat pada layar bahwa tegangan nyala untuk lampu warna kuning bagian A yaitu sebesar 1,324 volt. Selanjutnya, kita akan melakukan pengambilan data untuk lampu LED warna kuning yang bagian B. Akan tetapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan stop pada bagian power amplifier. Setelah lampu mati, kita bisa memindahkan kabel ke LED bagian B. Setelah itu, kita nyalakan kembali power amplifiernya. Kita akan melakukan pengambilan data yang kedua untuk lampu LED warna kuning bagian B. Tapi sebelum itu, kita zeroskan terlebih dahulu arus dan tegangannya. Kita tekan OK. Kemudian kita tekan collect. Setelah kurva diperoleh, jangan lupa kita auto scale terlebih dahulu agar grafik yang dimunculkan itu bisa lebih rapi. Klik kanan, auto scale. Oke.
Dan kita drag data tersebut dari mulai collect hingga grafik mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada layar bahwa tegangan nyala untuk lampu LED warna kuning bagian B yaitu sebesar 1,7 volt. Silahkan untuk menulis tegangan ini pada lembar kerja. Selanjutnya, untuk lampu LED warna merah dan warna hijau, lakukan hal yang sama untuk memperoleh berapa nilai tegangan nyalanya menggunakan grafik pada komputer. Yang terakhir, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk percobaan ketiga kali ini. Pada percobaan ketiga ini, kita tidak menggunakan komputer, akan tetapi kita menggunakan berbagai alat yang baru. Yang pertama, di sini kita menggunakan spektrometer, juga kita menggunakan kabel optik untuk menentukan berapa intensitas nyala dari lampu. Langsung saja kita setting bagaimana konfigurasi pada LabQuest untuk pengambilan datanya. Sebelum memulai pengambilan data, kita akan setting terlebih dahulu Logger Pro-nya. Dengan cara, pertama kita tekan tombol Home, kemudian kita pilih Power Amplifier. Di sini kita pilih tegangannya DC, dan untuk lampu warna biru kita pilih tegangannya 4 volt. Akan tetapi untuk lampu yang warna lainnya kita pilih 3 volt. Kebetulan kita menggunakan lampu warna kuning, oleh karena itu kita pilih tegangannya 3 volt. Oke, setelah itu kita nyalakan tegangannya. Dan tara, lampu warna kuning pun menyala. Setelah itu kita tekan Home, kita pilih LabQuest Apps. Selanjutnya, kita akan ambil data untuk lampu LED warna kuning bagian A dengan cara menekan play pada LabQuest. Tekan discard. Maka LabQuest akan mengukur intensitas yang diambil oleh kabel optik. Selanjutnya, kita dekatkan kabel optik ke atas lampu LED warna kuning bagian A. Maka dapat dilihat pada layar bahwa kurva menunjukkan grafik intensitas. Akan tetapi kita play kembali untuk memperoleh kurva yang sepenuhnya dapat terlihat pada layar. Ini terlalu berlebih, kita setting kabel optiknya sehingga kurvanya semuanya masuk ke layar. Kita setting terlebih dahulu kurvanya. Kalian bisa menutupi kabel optiknya agar sinar dari luar tidak masuk terbaca oleh kabel optik. Kita gerakkan terlebih dahulu. Nah, kurva dapat terbentuk dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan lakukan analisis terhadap kurva yang kita telah peroleh. Kita tekan analisis, statistik, intensity. Di sini dapat diperoleh nilai intensitas minimum dan maksimumnya. Dari nilai intensitas minimum dan maksimum, dengan menggunakan persamaan yang ada di modul, kita dapat menentukan berapa nilai I aksennya. Dari nilai I aksen tersebut, kita akan menentukan berapa lambda aksen minimum dan lambda aksen maksimumnya dengan cara menekan tabel XY ini. Kemudian kita cari berapa panjang gelombang dari intensitas yang telah kita hitung tadi. Di sini ada dua nilai panjang gelombang yang akan kita peroleh. Misalkan intensitas yang kita ukur sebesar 0,114, maka kita tulis bahwa panjang gelombang minimumnya atau lambda aksen minimumnya sebesar 578,8 nanometer. Kemudian untuk intensitas 0,114 yang di bagian atas kita cari Nah, di sini untuk intensitas 0,114 kita peroleh bahwa lambda aksen maksimumnya sebesar 611,9 nanometer. Dari kedua nilai tersebut, kita dapat beroleh menggunakan persamaan yang ada di modul untuk memperoleh nilai FWHM-nya. Untuk lampu lainnya, seperti warna kuning bagian B dan lampu warna merah serta hijau, kita lakukan hal yang sama untuk memperoleh nilai FWHM-nya. Dan dari hasil percobaan 2 dan percobaan ketiga, kita dapat lakukan regresi linear dan menggunakan persamaan yang ada di modul, kita akan memperoleh berapa nilai konstanta Planck-nya. Kemudian silahkan bandingkan berapa nilai konstanta yang kalian peroleh dengan konstanta Planck yang seharusnya.
Sekian video pengambilan data untuk praktikum modul 14 konstanta Planck. Agar kalian bisa memahami bagaimana pengolahan datanya, silahkan untuk menonton video bagian 3. Sampai ketemu pada modul selanjutnya. Dadah!